Dan saya juga nak menyebut satu peristiwa, saya telah ditegur oleh seorang duta Perancis ke Malaysia beberapa tahun yang lepas. Dia datang ke Malaysia, 1 minggu dia tak boleh faham satu patah pun bahasa Melayu. Tapi satu minggu dia berada di negara jiran kita, Indonesia, saya boleh sebutkan, dia boleh faham kerana di sana orang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Ketika mendengar pernyataan dari para pemuka di negara Malaides, yang bercita-cita agar bahasa nasionalnya mendunia, bagaikan sedang mendengarkan dongeng di siang bolong. Karena pada kenyataannya, sama sekali tidak ada yang memiliki hasrat untuk menjadikan bahasa nasional Malaides bermartabat, dari rakyatnya, gurunya, profesornya, bahkan para petinggi kerajaan negara Malaides itu sendiri. Dikarenakan mereka lebih mengedepankan kemampuan bahasa Inggris mereka, ketimbang bahasa nasional negara mereka sendiri. Sehingga beberapa kali kita melihat keluhan dari para warga asing yang ingin belajar bahasa Malaides, tetapi mereka malah mendapati warga Malaides banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Hal tersebut sebagaimana pengakuan dari pimpinan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaides, yang mengatakan pernah ditegur oleh duta besar dari Perancis, karena selama 1 minggu di Malaides, ia tidak bisa paham dengan bahasa Malaides. Tetapi ketika 1 minggu di Indonesia, mengapa ia bisa paham dengan bahasa Indonesia? Orang selalu menyalahkan apabila berlaku isu bahasa DBP dipersalahkan. Kenapa DBP tak itu, tak ini. Pada saya DBP hanyalah satu badan yang dilatih untuk mengembang membina bahasa. Tapi tanggungjawab untuk mengangkat bahasa, menggunakan bahasa berkesuat yang baik dan betul itu adalah tanggungjawab semua pihak. Selagi mana ia mengaku diri ini warga negara Malaysia. Tak mungkin kita mengharapkan orang Perancis mendaulatkan bahasa kita. Tak mungkin kita mengharapkan orang daripada Jerman mengangkat bahasa kita. Maka kitalah warga negara Malaysia yang sepatutnya mengangkat bahasa kita dan bangga. Prof. Rama menyebut tadi, sejak Kesultanan Melaka lagi, bahasa itu sudah jadi bahasa antarabangsa. Dan saya baru tahun lepas pergi ke Beijing. Bagaimana mereka cukup bangga dapat menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa mereka juga. Dan mereka tidak segan untuk menggunakan dengan baik bahasa. Dan saya juga nak menyebut satu peristiwa, saya telah ditegur oleh seorang duta Perancis ke Malaysia beberapa tahun yang lepas. Dia datang ke Malaysia, 1 minggu dia tak boleh faham satu patah pun bahasa Melayu. Katanya sebab radio guna bahasa bercampur, TV guna bahasa tak berapa baik, dia kata. Masyarakat yang dia jumpa semua nak guna bahasa Inggeris, boleh tengok dia sebagai orang barat. Tapi satu minggu dia berada di negara jiran kita, Indonesia, saya boleh sebutkan, dia boleh faham kerana di sana orang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan betul. Itulah pernyataan dari salah satu pakar yang ada di negara Malaides, yang menyatakan sulitnya memahami bahasa nasional Malaides. Dan hal tersebut juga pernah dialami oleh beberapa warga asing yang berkunjung ke negara Malaides, sehingga mereka pernah memberikan pengalamannya, ketika mereka berada di negara Malaides. Yang mengungkapkan keluhannya tentang penggunaan bahasa di negara Malaides. Pagi, sekarang saya di Malaysia, di Kuala Lumpur. Sebenarnya di Bukit Bintang sekarang di sana. Dan sangat menarik karena waktu saya coba berbahasa Indonesia dengan orang Malay, banyak kali orang Malay tidak bisa berbahasa Malay. Sangat menarik karena waktu datang di airport, sopir saya bilang semua orang Malay bisa berbahasa Malay. Jadi saya coba, tapi banyak orang tidak bisa berbicara dengan saya. Dan semua orang tahu bahasa Indonesia dan bahasa Malay sama-sama, like mungkin 2% berbeda. Tapi ya, sangat menarik karena banyak orang Malay hanya bisa berbahasa Cina atau Hindi, India. Anyway, sampai jumpa. Kenapa susah banget komunikasi dengan orang Malaysia, guys? Padahal aku bisa bahasa Indonesia, tapi aku nggak bisa paham orang Malaysia, guys. Padahal bahasanya mirip banget atau sama ya. Pas aku ngobrol sama orang Malaysia, aku nggak bisa paham lah, guys. Susah banget ya, kenapa ya? Pusing. Orang luar negara pergi ke Lombok, pasti dikit-dikit bisa bahasa Lombok. Tapi orang luar negeri pergi ke Malaysia, pasti pakai bahasa English. Kenapa ya? Karena
Setidaknya dulu pas saya baru datang ke Indonesia, di Lombok itu tahun 98, belum banyak yang bisa bahasa Inggris, cuman di beberapa hotel yang lebih besar emang. Jadi itu dah bedanya. Jadi kita terpaksa dulu untuk belajar bahasa Indonesia. Adakah mereka juga tertarik dan berminat kalau diajukan ataupun dikemukakan, ditunjukkan ini bahasa Melayu? Okey, sebenarnya pada waktu saya belajar iaitu 4 tahun dulu, masyarakat Rusia belum kenal Malaysia rapat. Jadi apabila saya cakap saya menambil pengajian Malaysia, mereka belum mereka tahu, tanya di mana itu Malaysia kan? Mereka selepas tu saya cakap okey, dekat dengan Indonesia, baru mereka faham. Olga tidak tunjukkan petanya ke? Saya tunjuk peta, saya dah bawa dalam phone peta. Jadi tapi sekarang kerana TV, kerana ada mass media, jadi mereka lebih tahu tentang Malaysia dan sebenarnya mereka mula untuk minat, malah apabila mereka faham bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia, mereka boleh berbahasa di Indonesia dalam bahasa Melayu juga. Jadi sekarang masyarakat Rusia semakin berminat. Ya. Jadi mungkin Olga ada soalan Ada soalan tak? Soalan balas. Soalan balas. Sebagai cikgu bahasa Melayu, saya ada soalan spesifik. Bagaimana membuatkan pelajar-pelajar bahasa Melayu, orang asing, mengamalkan bahasa Melayu, bercakap dalam bahasa Melayu dengan orang Melayu sendiri. Sebab kadang-kadang kita cakap dalam bahasa Melayu, orang Melayu jawab dalam bahasa Inggeris. Betul bro. Hilang semana. Saya di Korea dulu saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Apabila saya silik-silik, rupanya pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini ditemu pula dalam bahasa Inggeris. Sebab itu bila salah satu tugas penyandang kursi ni ialah membawa pelajar Korea ke Malaysia untuk menyambungkan pelajaran. Saya pujuk-pujuk dalam satu kelas tu ada lebih kurang 100 lebih, seorang je pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat masters ke Malaysia. Itu pun hati saya. Saya pujuk-pujuk, dia kata okeylah prof, saya pergi. Sebab kata saya tak ada KPI. Pergi ke Korea, 2 minggu dia nak balik. Saya kata kenapa awak nak balik? Dekat UKM semua cakap Inggeris, saya kata dia. Saya datang ke Malaysia ni dengan pinjaman bank nak belajar bahasa Melayu. Lebih baik saya pergi ke Jogja, dia kata. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat belajar bahasa Melayu di negara Korea itu. Sebab kata ini tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Bahasa adalah komponen fundamental, pembentuk identitas nasional, yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi semata, tetapi juga cerminan nilai, budaya, sejarah, dan karakter khas bangsa. Sekalipun ada perkembangan terhadap bahasa, dan semakin banyaknya bahasa yang dikuasai, namun, bahasa nasional merupakan identitas nasional suatu bangsa. Kita boleh menguasai ribuan bahasa asing, namun dalam keseharian dan interaksi antar sesama, bahasa nasional adalah identitas bangsa kita, bukan malah menunjukkan identitas bangsa lain. Negara boleh pernah dijajah, tetapi identitas bangsa, jangan pula ikut dijajah sepanjang masa. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.